Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Khairi. Saya dari Fakultas Kedokteran, jurusan Psikologi, Universitas Malikus Saleh. Baiklah, di sini saya akan membahas kembali tentang teori humanistik Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori holistik dinamis Abraham Maslow. Teori kepribadian dari Abraham Maslow memiliki beberapa sebutan seperti teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, kekuatan keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Akan tetapi, Maslow menyebutkan sebagai teori holistik dinamis karena teori ini menganggap bahwa keseluruhan dari seseorang terus-menerus termotivasi oleh satu atau lebih kebutuhan dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis. Selanjutnya, hierarki kebutuhan. Pemisahan kebutuhan tidak berarti masing-masing bekerja secara eksklusif, tetapi kebutuhan bekerja tumpang tindih sehingga orang dalam satu ketika dimotivasi oleh dua kebutuhan atau lebih. Tidak ada orang yang basic need-nya terpuaskan 100%. Maslow memperkirakan rata-rata orang dapat terpuaskan kebutuhan fisiologisnya sampai 85%, kebutuhan keamanan terpuaskan 70%, kebutuhan dicintai dan mencintai terpuaskan 50%, self-esteem terpuaskan 40%, dan kebutuhan aktualisasi terpuaskan sampai 10%. Selanjutnya, kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik berbeda dengan kebutuhan hierarki karena kepuasan kebutuhan neurotik tidak membuat orang berkembang menjadi sehat. Memberi semua kekuatan yang diinginkan oleh orang yang kebutuhan neurotiknya harus kekuasaan tidak membuat neurotiknya mereda dan jenuh. Berapapun makanan yang disediakan, dia masih tetap lapar karena dia melihat makanan lain. Apakah kebutuhan neurotik itu terpenuhi atau tidak? Kesehatan jiwa tidak menjadi lebih baik. Frustasi tidak terpuaskan pada setiap jenjang kebutuhan dapat berubah menjadi kebutuhan neurotik. Jadi, Maslow mengemukakan dua jalur untuk mencapai aktualisasi diri. Belajar mengembangkan diri secara optimal pada semua tingkat kebutuhan hierarki dan jalur pengalaman puncak. Jadi, yang pertama pengembangan diri dan yang kedua pengalaman puncak. Bagaimana pengembangan diri? Pengembangan diri, alami sesuatu dengan utuh, gamblang, tanpa pamrih, masukkan diri ke dalam pengalaman mengenai sesuatu, berkonsentrasi mengenal seutuhnya, biarkan sesuatu itu menyerapmu. Hidup adalah perjalanan proses memilih antara keamanan atau jauh dari rasa sakit dan kebutuhan bertahan dengan resiko demi kemajuan dan perkembangan. Biarkan safe itu tegak. Dan selanjutnya pengalaman puncak. Bagaimana pengalaman puncak? Contohnya tak terlukiskan. Yang kedua, kualitas kebenaran intelektualnya. Yang ketiga, waktunya pendek. Yang keempat, pengalaman puncak itu pasif. Baiklah, sekarang kita masuk ke aplikasi kepribadian. Maslow baru meneliti 3 sindrom yang terpenting, yakni sindrom harga diri, sindrom keamanan, dan sindrom kecerdasan. Penelitian dilakukan dengan memakai metode holistik analitik. Metode ini mementingkan pandangan menyeluruh manusia sebagai organisme sekaligus analisis terhadap bagian-bagian rincinya. Pendekatan holistik menjelaskan bagaimana interaksi bagian-bagian dalam organisasi dinamik dari individu sebagai satu kesatuan. Pendekatan analitik memahami detail apa, bagaimana, dan peran unsur yang terlibat di dalamnya. Jadi kita masuk ke aplikasi PUI atau Personal Orientation Inventory adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Sosrum melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari
mengaktualisasi diri seseorang. Tes ini terdiri dari 150 item pilihan ganda. Sistem diminta untuk memilih mana yang sesuai dengan dirinya, pernyataan A dan B, tetapi mereka boleh tidak menjawab kalau dua pertanyaan itu tidak ada yang cocok dengan dirinya atau dia sama sekali tidak tahu mengenai pernyataan itu. Kita masuk ke teori Carl Rogers. Jadi, konsep pokok dari teori kepribadian Rogers adalah self, sehingga dapat diartikan self merupakan satu-satunya struktur kepribadian yang sebenarnya. Selanjutnya, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dari Rogers konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat difahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif. Pendekatan ini juga berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Bahkan hakikat yang terdapat atau yang di dalam manusia adalah sifatnya bertujuan, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri. Rogers sangat kuat memegangi asumsinya bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, heterostatis, dan sukar difahami. Karena itu unsur-unsur konstitusi kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, struktur kepribadian. Karena sejak awal Rogers mengurusi cara bagaimana kepribadian berubah dan berkembang, Rogers tidak menekankan aspek struktural dari kepribadian. Selanjutnya, hakikat pribadi fenomenologis. Jadi, hakikat pribadi fenomenologis ini terdiri dari organisme berada dalam dunia pengalaman yang terus-menerus berubah di mana dia menjadi titik pusatnya. Yang kedua, organisme menanggapi dunia sesuai dengan persepsinya. Dan yang terakhir, organisme mempunyai kecenderungan pokok yakni keinginan untuk mengaktualisasikan, memelihara, meningkatkan diri. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan atau penonton semuanya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.